Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita sudah sampai di bab create view dan edit files. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 1. stdin, stdout, dan stdr, pengenalan Vim, konfigurasi boot order, edit file dengan Vim, dan lain-lain ya teman-teman. Pembahasan kita yang pertama itu ada stdin, stdout, dan stdr. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu stdin, stdout, dan stdr? Nah, stdin adalah standar input, kalau stdout adalah standar output, dan stdr adalah standar error. Jadi stdin adalah standar input untuk Linux kita ya teman-teman. Jadi semisal nanti kita beri perintah ls, dia akan input. Nah, inputnya itu dia akan mengeluarkan output. Nah, outputnya itu bisa standar output ataupun standar error ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka Debian teman-teman, lalu buka terminal. Teman-teman bisa ls terlebih dahulu. Nah, ini lalu muncul desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Nah, di sini ls itu inputnya, dan ini itu adalah outputnya, output yang dikeluarkan. Nah, oke teman-teman, jadi kita di sini akan coba buat file terlebih dahulu dengan perintah touch tux.txt. Enter. Nah, lalu coba kita buka tux.txt-nya dengan perintah cd tux.txt. Nah, dia mengeluarkan stdr nih teman-teman, atau standar error, karena perintah cd di sini adalah itu fungsinya untuk membuka directory, sedangkan tadi kita itu membuat file. Coba kita ganti perintahnya ya teman-teman, menjadi ls tux.txt. Nah, ini bisa ya teman-teman, dia sudah mengeluarkan standar output yang sesungguhnya. Lalu teman-teman, di sini kita akan belajar cara menyimpan perintah pada server agar menjadi sebuah file. Pertama, teman-teman tulis dulu s, lalu tanda lebih dari show.txt. Nah, karena tadi saya belum pernah buat file yang namanya show.txt, jadi ini filenya akan langsung terbuat. Kita coba cek, kita ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, show.txt. Nah, coba kita lihat ya teman-teman, ada apa aja sih di show.txt. Kita buka show.txt. Nah, di show.txt, di show.txt ada desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Oke teman-teman, jadi pada show.txt ini dia mengeluarkan output. Nah, saya ingin outputnya ini masuk ke show.txt-nya dengan perintah tanda lebih dari. Nah, lalu di sini kita coba buat directory ya teman-teman dengan perintah mkdir contoh tes 12. Nah, oke, lalu di sini saya juga akan isi direktorinya dengan sebuah file. Kita ketik touch tes 12, lalu nama filenya itu contoh isi test.txt. Lalu kita coba lihat isinya ya teman-teman. Kita coba ls tes 12 tanda lebih dari, lalu show.txt, lalu get show.txt. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, ada isi test.txt. Lalu kenapa sih kok di sini nggak muncul kayak desktop, dokumen, download, musik, picture, dan lain-lain? Nah, kalau semisal teman-teman ingin ini semua muncul, teman-teman bisa tambahkan tanda lebih darinya. Jadi tanda lebih darinya itu lebih dari satu ya teman-teman. Jadi contoh ls tes 12, lalu tanda lebih darinya lebih dari satu, lalu show.txt. Nah, nanti ini kalau di enter akan muncul
secara lengkapnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah oke teman-teman, kita lanjut ke pengenalan Vim. Nah, Vim adalah software untuk mengedit file yang ada di Linux kita. Jadi step pertama untuk Vim atau pengenalan Vim, kita perlu install Vim terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah su, lalu masukkan passwordnya. Lalu teman-teman bisa masuk ke root, ke halaman rootnya dengan perintah cd root. Nah, lalu untuk install Vim-nya teman-teman bisa gunakan perintah apt min get install Vim. Nah, ini lalu teman-teman bisa ketik y atau yes. Nah, ini prosesnya ya teman-teman. Oke teman-teman, lalu ini di sini kita diminta untuk penempatan file ya teman-teman. Teman-teman bisa klik ini tanda kaset yang ini, klik kanan. Habis itu teman-teman pilih file ISO yang teman-teman gunakan untuk membuat Debian ini ya teman-teman. Nah, kita tunggu ya teman-teman prosesnya. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa gunakan perintah v, lalu tab. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Vim-nya sudah ada. Nah, tadinya itu sebelum kita install itu belum ada Vim, adanya cuma V. Tapi V ini sebenarnya hampir sama seperti Vim ya teman-teman. Bedanya V ini kayak versi lamanya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin konfigurasi boot order. Nah, ketika teman-teman mengaktifkan DVD lalu teman-teman meng-off-kan Debian-nya, itu saat di start ulang nanti dia akan memunculkan dua pilihan install ya teman-teman. Kita coba start. Seperti ini ya teman-teman, dia akan memunculkan pilihan install padahal kita tadi sudah install. Untuk caranya, teman-teman bisa off-kan dulu virtual mesinnya, lalu teman-teman ke setting. Nah, lalu teman-teman arahkan ke sistem. Nah, di boot order teman-teman klik hard disk, lalu teman-teman arahkan supaya hard disknya menjadi nomor 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu teman-teman oke. Kita start ulang. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil ya. Dia sudah tidak memunculkan opsi pilihan untuk install lagi. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke edit file dengan Vim. Pertama, kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada file tax.txt yang akan saya edit dengan Vim. Pertama, teman-teman bisa cek dulu apakah di tax.txt itu ada teksnya dengan perintah get tax.txt. Nah, ini belum mengeluarkan apapun ya teman-teman, berarti di tax.txt itu masih kosong. Nah, kita isi dengan perintah vim tax.txt. Nah, untuk perintah awalnya teman-teman bisa ketik huruf I atau insert, lalu nama filenya teman-teman contoh ini saya halo 1, halo 2, halo 3. Nah, untuk menyimpan halo 1, halo 2, dan halo 3 teman-teman bisa keluar terlebih dahulu ke insert dengan ketik ESC, lalu tanda titik 2, lalu huruf W atau write ya teman-teman. Nah, untuk simpan dan keluar teman-teman tambahkan huruf Q, jadi WQ untuk simpan dan keluar. Nah, kita coba cek dengan perintah get tax.txt. Nah, ini sudah ada halo 1, halo 2, dan halo 3. Lalu gimana sih semisal teman-teman mau buat
teksnya tapi teman-teman nggak mau simpan. Nah, itu ada caranya ya teman-teman. Teman-teman bisa ke vim txt terlebih dahulu, lalu seperti biasa insert, lalu teman-teman tambahkan halo 4, tapi teman-teman nggak mau simpan, jadi teman-teman bisa esc lalu tanda titik 2, terus teman-teman ketik key dan tanda seru. Kalau nggak ditambah tanda seru itu nggak bisa ya teman-teman, jadi tambah tanda seru untuk keluar. Kita enter, kita coba cat text.txt. Nah, ini nggak ada ya teman-teman halo 4 nya, karena tadi halo 4 tidak kita simpan. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke perintah more or less. Nah, untuk perintah more or less ini teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu, masuk ke directory root, lalu teman-teman tulis cat slice var slice log slice put dot log. Nah, ketika di enter dia akan menampilkan proses booting atau instalasi kita dari awal sampai akhir ya teman-teman. Itu kalau kita pakai perintah cat. Tapi kalau kita gunakan perintah more or less atau more, dia akan menampilkan halaman awal proses booting kita. Tapi kalau kita gunakan perintah less, dia akan menampilkan halaman akhir dari proses booting yang telah kita lakukan. Kita coba ya teman-teman, kita gunakan perintah more, lalu slice var slice log slice put dot log. Nah, dia akan menampilkan halaman awal dari booting. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu perintah headtail. Sama seperti perintah more or less, headtail juga digunakan untuk melihat halaman booting kita. Kalau head itu untuk melihat awal, kalau tail itu untuk melihat akhirnya. Jadi sama ya teman-teman, kayak perintah more or less, teman-teman bisa gunakan perintah head slice var slice log slice put dot log. Nah, ini dia akan menampilkan halaman booting awalnya saja. Tapi kalau kita gunakan perintah tail slice var slice log slice put dot log. Nah, ini dia akan menampilkan halaman booting itu di akhirnya saja. Bobby Valentino.